Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap sehat dan selalu semangat. Baik, pembahasan kali ini mengenai warga RI tak bayar pinjol makin ngeri di bulan Mei 2023. Nah, bagaimana penjelasannya? Buat teman-teman semuanya, silakan simak video ini sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, saya akan bahas masalah warga EI tak bayar pinjol makin ngeri di bulan Mei 2023. Oke, langsung kita bahas saja. Kredit macet sejumlah platform pinjaman online atau pinjol masih cukup tinggi. Beberapa platform mencatatkan TKB 90 di bawah 90% dalam kurun waktu sampai bulan Mei 2023 ya. Sebagai informasi, TKB 90 adalah tingkat keberhasilan perusahaan peer-to-peer lending untuk memberi fasilitas penyelesaian pinjam meminjam antara penerima kepada pemberi pinjaman. Waktunya mencapai 90 hari dari jatuh tempo. Nah, jadi TKB 90 ini adalah batas waktu untuk pinjaman online atau perusahaan peer-to-peer lending untuk memberi fasilitas penyelesaian pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Oke, nah Nah, di sini diberitakan bahwa salah satu aplikasi pinjaman online namanya Tanifan ya, juga mendapatkan pengawasan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan terkait tingkat kredit macet yang sangat tingginya. Direktur Pengawasan Fintech OJK Tris Yulianta menjelaskan masalah yang dihadapi Tanifan cukup kompleks sebab dampaknya pada peminjam dan juga manajemen perusahaan itu. Jadi tidak bisa dikatakan ini hanya akibat dari nasabah. Dari nasabah ini juga manajemennya ya, tapi ini impact dari dua hal, yang peminjamnya tidak sesuai ekspektasi tingkat panennya. Manajemen resiko juga kurang bagus. Nah, di sini dilampirkan data kredit macet 102 pinjol. Berikut daftar TKB 90 pada pinjol yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan per bulan Mei 2023. Satu adalah mohon maaf ya tidak saya tampilkan. Satu, ada aplikasi pinjol Danamas dengan TKB 99,9%. Lalu ada Investri 95,5%, Amarta 98,8%, Dompet Kilat 99,99%. Terus ada aplikasi Bus 97,14%, Toko Modal 100%, Modalku 95,5%. Lalu ada KTA Kilat 95%, Kredit Pintar 100%, Mokes 96%, lalu ada Pinmas 90%, lalu di sini ada Esta Capital Fintech 98%, ada Rupiah Cepat 100%, Indonana 97%, Julo 100%, lalu ada Dana Rupiah 96%, Taralais 100%, lalu ada Esycash 100%, Pinjamyo 100%, Plin Plus 100%, Uangmi 100%. Nah, ini pada bagus-bagus nih tingkat keberhasilan penyelesaiannya. Terus ada Dana Syariah 99%, Batumbu 99%. Nah, ini di bawahnya ada tidak saya sebutkan semuanya ya. Ini ada Pinjam Gampang 100%, Lumbung Dana 100%, ada 360 kredit 81%. Nah, ini 360 kredit ini tingkat TKB-nya 80% berada di pengawasan OJK karena ini sudah sangat rendah sekali. Tingkat gagal bayarnya, penyelesaiannya sangat rendah. Ada Kredinesia 93,15%, Fintech 33,73%. Wah, ini lebih parah lagi ini aplikasi fintech, yaitu TKB 90-nya berada di level 33,73%. Nah, ini sangat rendah sekali dan kemungkinan ini akan bangkrut, atau kalau misalnya tidak bisa menyelesaikan permasalahannya akan dicabut izinnya. Ini bisa saja.
Lalu ada Cairin 94%, Trust IQ 60,8%. Nah, ini juga rendah sekali TKB 90-nya. Ada Klikami 100%. Terus ada UKU 96%, ada Pundi 98%, Modal Nasional 93%, Komunal 98%, dan Gradana 9%, Dana Cita 9%. Nah, itu adalah daftar dari beberapa pinjol ya yang tingkat TKB-nya ada yang bagus, ada yang jeleknya. Ini yang terakhir ada Pindaya 92,5%-nya. Tingkat atau TKB, tingkat penyelesaian permasalahan antara peminjam dan pendana ya. Jadi ada beberapa fintech yang dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan karena TKB 90-nya berada di bawah 90, yaitu ada Tanifan, ada iGrow, terus ada mana lagi tadi? Oh, bukan ya. Ada beberapa fintech yang berada di bawah pengawasan ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan karena kalau mereka pinjol ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan TKB 90-nya, kemungkinan mungkin izin operasionalnya akan diberhentikan atau dicabut. Oke ya, itu salah satu info tentang terjadinya kredit macet di pinjaman online yang update bulan Mei 2023 yang semakin meroket, semakin ngeri karena banyak nasabah-nasabah yang gagal bayar karena sudah tidak mampu bayar. Ingat, yang namanya gagal bayar itu bukan sengaja tidak dibayar, tapi memang kemampuan sudah tidak mampu lagi untuk membayar sehingga terpaksa gagal bayar. Jangan sampai salah mengartikan kalian misalkan meminjam uang sebanyak-banyaknya dari pinjol lalu digagal bayarkan, itu menurut saya tidak benar. Sebaiknya kalau memang kalian sudah niat seperti itu jangan sampai dilakukan. Karena ini yang namanya gagal bayar ini buat nasabah-nasabah yang memang sudah mentok, tidak mampu lagi untuk bayar, uangnya sudah habis untuk bayar pinjol, penghasilannya tidak cukup untuk bayar pinjol, mungkin untuk bekal makan sehari-hari saja tidak cukup. Itu akhirnya memutuskan terpaksa gagal bayar. Bahkan ada yang lebih ngeri lagi, harta bendanya sudah habis karena gali lubang tutup lubang, harta bendanya dijual, ada yang jual rumah, jual tanah, jual segala macam. Nah, itu lebih ngeri lagi. Jangan sampai dilakukan. Sebaiknya kalau memang kalian sudah tidak mampu bayar pinjol, maka solusinya adalah gagal bayar saja, dan nanti kalau memang kalian punya kemampuan untuk membayar, sudah cukup uang untuk membayar, boleh silakan. Kalau niat kalian untuk bayar, bayarkan saja. Tapi kalau memang kalian tidak mampu bayar, jangan memaksakan diri untuk gali lubang tutup lubang, mencari utangan yang lain untuk bayar utang di pinjaman online. Semoga ini menjadi inspirasi dan memotivasi buat teman-teman semuanya yang lagi kesulitan karena tidak punya kemampuan lagi untuk membayar, akhirnya gagal bayar di pinjaman online. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.